Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih gimana awal mula kemunculan imperialisme dan kolonialisme bangsa barat di Indonesia? Nah, biar kita sama-sama tahu, yuk kita bahas tentang gimana kemunculan imperialisme dan kolonialisme bangsa barat di Indonesia. Yuk simak videonya ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar lebih banyak tentang kolonialisme dan imperialisme bangsa barat di Indonesia. Pada video sebelumnya kita sudah tahu ya apa itu imperialisme dan apa itu kolonialisme. Nah, kalau kalian sudah tahu pengertiannya, mengapa sih bisa terjadi kolonialisme dan imperialisme khususnya di Indonesia? Munculnya kolonialisme dan imperialisme tidak terlepas dari aktivitas penjajahan bangsa-bangsa barat dengan berkeliling dunia. Bangsa barat telah berkeliling dunia seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Seperti yang kita ketahui bahwa para penjelajah lautan yang dipimpin oleh bangsa barat dilatar belakangi oleh keinginan untuk mencari rempah-rempah di berbagai dunia. Tetapi apakah hanya faktor untuk pencarian rempah-rempah saja ataukah ada faktor lain? Nah, kita akan bahas tentang latar belakang penjelajahan lautan oleh bangsa barat ya. Berikut adalah 5 latar belakang atau 5 faktor yang melatar belakangi munculnya aktivitas penjelajahan samudera bangsa barat. Faktor pertama adalah jatuhnya Konstantinopel. Konstantinopel saat itu merupakan pusat perdagangan penghubung barang-barang kebutuhan pokok yang dikirim dari wilayah timur yang dibutuhkan oleh bangsa Eropa. Namun, sejak Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Ottoman, harga barang-barang tersebut naik cukup tinggi, teman-teman. Salah satunya adalah rempah-rempah. Karena harga rempah-rempah ini sudah tinggi, alhasil orang-orang Eropa ini aktif mencari daerah penghasil rempah-rempah dengan tujuan membeli rempah-rempah dengan harga yang murah, sehingga tidak lagi harus membeli makanan dari pedagang Arab dan Asia Tengah. Kemudian pada latar belakang yang kedua adalah adanya penemuan dan perkembangan di bidang teknologi pelayaran. Nah, perkembangan teknologi pelayaran ini seperti ditemukannya kompas, teleskop, peta dunia, dan karavel. Karavel merupakan perahu cepat, ia berukuran kecil sehingga mudah dikendalikan untuk menjelajahi samudra. Ketiga adalah teori Kopernikus. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa teori tersebut mengatakan bahwa bumi itu bulat. Ini telah mendorong atau memotivasi orang-orang Eropa untuk membuktikan teori tersebut. Mereka ingin mengetahui apakah jika mereka berangkat dari titik A akan kembali ataukah akan sampai lagi ke tempat di mana mereka pertama kali melakukan pelayaran. Kemudian yang keempat adalah adanya buku catatan perjalanan Marco Polo. Dengan adanya buku catatan yang berjudul The Travel of Marco Polo yang terbit pada tahun 1300 telah memotivasi orang-orang Eropa untuk melakukan perjalanan yang sama seperti yang dilakukan oleh Marco Polo. Dan yang terakhir adalah adanya golongan 3G atau biasa kita sebut dengan Gold, Glory, dan Gospel. Gold di sini artinya adalah emas, tetapi memiliki lambang kekayaan, di mana orang-orang Eropa ini ingin menjadi negara yang paling kaya dengan mencari rempah-rempah yang paling banyak. Yang kedua adalah glory. Glory di sini adalah kejayaan, di mana negara-negara Eropa ini ingin menjadi satu-satunya negara yang dapat menemukan negara penghasil rempah yang paling banyak. Nah, maksud dari glory di sini adalah ketika mereka berhasil menemukan satu negara yang paling banyak rempah-rempahnya, maka negara tersebut dapat dikatakan sebagai negara yang paling jaya atau yang paling hebat di antara negara-negara Eropa lainnya. Yang terakhir adalah gospel. Jadi, selain mereka ini mencari rempah-rempah, mereka juga memiliki misi suci yang disebut dengan gospel, atau menyebarkan agama Nasrani atau agama Kristen. Nah, dari latar belakang tersebut, maka lahirlah penjelajah samudra yang berasal dari berbagai negara Eropa. Tokoh-tokoh tersebut yang pertama adalah Bartholomeus Dias. Bartholomeus Dias melakukan pelayaran pada tahun 1486 dengan menyusuri pantai barat Afrika hingga sampai ke pantai selatan Afrika yang disebut dengan Pantai Tanjung Harapan. Tetapi sayangnya Bartholomeus Dias ini tidak sampai ke India karena pada saat di Pantai Tanjung Harapan mengalami kecelakaan karena adanya sebuah badai besar. Dan dari kapal Bartholomeus Dias sendiri itu tidak dapat ditemukan. Tetapi Bartholomeus Dias ini berhasil membuka jalur menuju ke India. Kemudian disusul oleh pelayar yang kedua yaitu Vasco da Gama. Vasco da Gama juga memiliki tujuan untuk bisa sampai ke India dan mendapatkan rempah-rempah di sana. Sehingga Vasco da Gama ini melakukan perjalanan pada tahun 1498 dengan menyusuri rute yang sama yang dilakukan oleh Bartholomeus Dias yaitu dengan pantai barat Afrika, kemudian bisa sampai ke pantai selatan Afrika atau Tanjung Harapan. Kemudian menyusuri pantai timur Afrika, menyeberangi Samudra Hindia dan sampailah ke wilayah India yang bernama Calicut.
Calicut ini merupakan salah satu pusat perdagangan rempah-rempah terbesar di India pada tahun 1498. Vasco da Gama akhirnya memutuskan untuk kembali lagi ke Portugis. Pelayaran yang ketiga yang berasal dari Portugis ini dilakukan oleh Alfonso de Albuquerque. Alfonso de Albuquerque melakukan pelayaran pada tahun 1510 dengan tujuan untuk bisa sampai ke wilayah India dengan melewati rute yang sama yang dilakukan oleh dua pelayar sebelumnya. Sampailah Alfonso de Albuquerque ini ke Goa, tepatnya di daerah Calicut, di mana Goa dan Calicut merupakan pusat perdagangan rempah-rempah terbesar di India. Ketika Alfonso de Albuquerque menguasai Goa pada tahun 1511, ia berhasil menaklukkan Malaka. Kemudian pada tahun 1522, Alfonso de Albuquerque mendapatkan misi untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah yang paling banyak. Kemudian ia memutuskan untuk pergi ke daerah Maluku di Indonesia. Karena Alfonso de Albuquerque ini mengetahui bahwa Maluku ini terdapat pusat perdagangan rempah-rempah yang cukup banyak. Akhirnya pada tahun 1522, Alfonso de Albuquerque ini tiba di wilayah Ternate. Kemudian kita beralih ke wilayah Spanyol. Ada beberapa tokoh pelayar yang cukup terkenal yang berasal dari Spanyol seperti Christopher Columbus. Christopher Columbus melakukan pelayaran pada tahun 1492 dan berhasil mendarat di sebuah benua yang ia kira benua tersebut adalah India. Tetapi ternyata benua tersebut bukanlah India melainkan Amerika. Sehingga pada awalnya Christopher Columbus menyebut benua tersebut dengan sebutan suku Indian. Kemudian dilanjutkan perjalanan oleh Hernán Cortés yang masih berasal dari Spanyol. Hernán Cortés juga melakukan pelayaran ke wilayah barat karena sebetulnya bangsa Portugis dan bangsa Spanyol telah membagi wilayah pelayaran samudra dalam sebuah perjanjiannya yang disebut dengan Perjanjian Tordesillas. Perjanjian Tordesillas ini isinya adalah membagi kekuasaan pelayaran antara bangsa Spanyol dan bangsa Portugis, di mana orang-orang Spanyol boleh melakukan pelayaran ke wilayah-wilayah barat, sementara orang-orang Portugis boleh melakukan pelayaran ke wilayah timur. Selanjutnya, tokoh pelayaran cukup terkenal dari Spanyol adalah Ferdinand Magellan. Ferdinand Magellan bersama Sebastian Elcano, yaitu seorang temannya, melakukan pelayaran pada tahun 1519. Di mana Ferdinand Magellan ini termotivasi karena adanya teori Kopernikus. Untuk membuktikan teori tersebut, akhirnya Ferdinand Magellan ini melakukan pelayaran yang berawal dari Spanyol, kemudian ke wilayah bagian timur, dan akhirnya sampailah ke Filipina pada tahun 1521. Tetapi sayangnya Magellan ini harus tewas karena adanya pertempuran lokal di wilayah Filipina. Tetapi pelayaran masih terus dilakukan oleh temannya yang bernama Sebastian Elcano. Ketika ia melanjutkan perjalanan, tibalah ia di wilayah Maluku, Indonesia, tepatnya di wilayah Tidore. Pada saat Sebastian Elcano ini tiba di wilayah Tidore, kebetulan Alfonso de Albuquerque telah lebih dulu menduduki Ternate, dan pada saat itu Tidore dan Ternate sedang berselisih atas dasar hegemoni dalam kekuasaannya menguasai rempah-rempah di wilayah Maluku. Dengan adanya perselisihan tersebut dimanfaatkan oleh Spanyol dan Portugis, di mana Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque ini memihak kepada Ternate, sementara Spanyol memihak kepada Tidore. Beberapa lama mereka berselisih, akhirnya diputuskan bahwa Ternate dan Tidore memilih Portugis untuk diam di Maluku dan mengusir Spanyol dari wilayah Maluku karena ada perjanjian Tordesillas yang dilanggar oleh Spanyol, bahwa Spanyol harusnya tidak boleh ke wilayah timur. Sampai akhirnya Spanyol memutuskan untuk kembali lagi ke wilayahnya dengan menandatangani sebuah perjanjian yang disebut Perjanjian Saragossa, di mana isinya adalah mengusir Spanyol dari wilayah Maluku dan menetapkan Portugis di wilayah tersebut. Kemudian tokoh-tokoh pelayaran yang berasal dari Inggris di sini ada 3. Yang pertama adalah Sir Francis Drake. Sir Francis Drake melakukan pelayaran mengelilingi dunia pada tahun 1577 dan berlabuh di kerajaan Ternate. Pelayaran yang kedua dilanjutkan oleh James Lancaster yang masih berasal dari Inggris. Pada tahun 1601 di bawah Kongsi Dagang Britania yang dikenal dengan sebutan EIC. EIC memiliki kepanjangan yaitu East India Company, di mana EIC pada saat itu menjadi kongsi dagang terkuat dan menjadi pesaing utama dari VOC. Selanjutnya masih berasal dari Inggris yaitu Henry Middleton tahun 1604. Henry Middleton ini memimpin ekspedisi kedua dari EIC menuju Hindia Timur. Dalam pelayarannya di Nusantara, ia ini berhasil mengunjungi Sumatera, Banten, Kepulauan Maluku, dan Ternate.
Pada saat Henry Middleton datang, ternyata di Banten itu sudah ada Belanda yang telah mendirikan VOC. Akhirnya EIC dan VOC bersaing untuk mendapatkan rempah-rempah yang ada di Banten. Selanjutnya datang dari Belanda ada beberapa tokoh yang terkenal yang pernah melakukan pelayaran ke wilayah Indonesia tepatnya, yaitu Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman merupakan bangsa Belanda yang pertama kali datang ke Indonesia. Cornelis de Houtman ini berlayar pada tahun 1595 dengan menggunakan 4 kapal dan tiba di Banten pada 1596. Di mana pada saat itu Cornelis de Houtman menemukan banyak rempah-rempah yang ada di Indonesia. Setelah itu dia kembali lagi ke Belanda dan balik lagi ke Indonesia dengan membawa banyak kapal dari Belanda yang menjadi latar belakang terbentuknya kongsi dagang di Indonesia dari Belanda yang dikenal dengan sebutan VOC. Dengan adanya kemunculan tokoh-tokoh pelayaran samudra hingga sampai ke Indonesia, maka terjadilah sebuah istilah kolonialisme dan imperialisme. Nah, untuk penjelasan imperialisme dan kolonialisme boleh dicek di video sebelumnya ya. Baik, video kali ini cukup sampai di sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah!